Halo, apa kabar semua? Selamat datang di channel Om Burhan. Om harap yang nonton di channel ini masih pada sehat dan waras ya. Kali ini Om akan membahas sebuah film drama komedi satir dari negara Denmark berjudul The Green Butchers, atau dalam bahasa aslinya adalah ini, yang dahulu rilis pada tahun 2003, di mana film ini dibintangi oleh berbagai aktor yang cukup apik di negaranya, seperti sang kandidat kesayangan kita semua, yaitu Om Mads Mikkelsen. Ada juga Mas Nikolaj Likas, serta Tante Line Cruz. Singkatnya, film ini berkisah tentang dua orang tukang daging yang mencoba membuka tokonya sendiri agar dapat berhenti kerja dari bosnya yang arogan. Namun karena suatu kejadian, mereka pun harus berurusan dengan praktek kanibalisme. Kenapa bisa begitu? Ya udah, Om coba ceritain ya. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe dan tonton video ini sampai habis. Time story. Are you sitting comfortably? Then I'll begin. Film diawali dengan memperkenalkan beberapa tokoh yang ada. Tapi karena agak susah nyebut nama aslinya, kita panggil aja sang kanibal kikuk ini dengan nama Stewart, yang sedang bertengkar dengan tunangannya, yaitu Tina. Serta wanita ini pun membawa temannya bernama Betty. Gak lama seorang pria pun datang, dan kita panggil saja orang pendiam ini dengan sebutan Bruno, di mana terlihat kalau mereka semua berkumpul bersama untuk mengadakan acara barbecue. Scene berpindah pada esok hari. Di dalam sebuah toko daging, terlihat kalau sang pemilik yang bernama Holger pun sedang melayani seorang pembeli, di mana Stuart dan Bruno ternyata juga bekerja di sana. Lalu layaknya kehidupan para pekerja, jika sedang mengobrol, pasti akan membahas tentang bos mereka, yang memang terlihat sangat menyebalkan, karena kerap menghina hasil pekerjaan Stuart yang dinilai tidak pintar membuat bumbu racikan untuk memarinasi daging di sana. Oleh karena itu, dia pun berkata kalau mereka berdua harus resign dan membuka tokonya sendiri. Scene pun berganti. Stuart dan Bruno sedang bertemu dengan seorang agen real estate bernama Hans, di mana orang ini tengah memperlihatkan sebuah toko daging yang telah lama tutup. Lalu setelah sedikit melihat-lihat, Stuart pun tampak makin memantapkan diri untuk memulai usahanya sendiri. Tapi niat ini terhambat oleh uang yang harus dikeluarkan. Karena untuk membeli toko itu saja, kurang lebih mereka harus membayar sebanyak 2 juta dolar. Jadi singkatnya, tiap orang harus membayar setengah. Stuart pun berencana untuk menggadaikan rumahnya. Namun Bruno yang tidak memiliki harta langsung bingung untuk membayar bagiannya. Karena itu pada esok hari, dia pun pergi ke sebuah sanatorium untuk mengunjungi saudara kembar laki-lakinya bernama Egil, yang saat ini tengah dirawat karena mengalami mati otak. Lalu sambil berbicara dengan sang suster kepala bernama Jul, dia pun mengungkapkan tujuan kedatangannya, yang sudah 7 tahun lebih tidak datang ke sana. Di mana ini bukanlah untuk kesembuhan saudaranya, namun meminta agar melepas alat penunjang hidup yang dipasang di tubuh Egil guna mencairkan uang warisan peninggalan keluarganya. FYI sedikit info ya, brain death atau kematian otak adalah kondisi di mana distribusi darah dan oksigen ke otak tidak lagi bekerja dengan sempurna. Hal ini pun membuat fungsi organ tubuh seperti pernafasan dan denyut jantung tidak lagi beraktivitas seperti biasanya, hingga harus memakai alat penunjang kehidupan. Lalu scene berlanjut, di mana Stuart dengan nekat telah membuka usaha toko dagingnya yang dia namakan dengan Sven dan Co. Saat di dalam, mereka pun berdiskusi untuk menyewa tukang listrik guna memperbaiki lampu di ruang pendingin, serta membagikan kartu nama demi promosi pembukaan toko baru tersebut.
Setelah itu, Bruno pergi ziarah ke makam orang tuanya yang berada di belakang gereja dan bertemu dengan seorang gadis manis bernama Astrid yang bekerja di tempat tersebut serta dikelola oleh pendeta bernama Willem Sen. Mereka pun saling bertukar cerita dan tak lupa Bruno memberikan kartu nama toko barunya agar Astrid dapat berkunjung. Esok hari saat opening pembukaan toko daging itu, terlihat nggak ada satupun pembeli yang datang. Dan hal ini membuat suasana di sana sedikit suram, hingga Stewart pun bertengkar dengan tunangannya. Namun pria ini tidak patah semangat dan tetap berinovasi dengan membuat racikan bumbu terbaru khas miliknya untuk memarinasi daging yang nanti dia jual. Namun ya terlihat kalau Bruno tidak menanggapinya dengan serius. Karena pada dasarnya pria ini sangat cuek serta pendiam dan gak terlalu peduli dengan keadaan sekitar. Setelah itu saat ingin menutup tokonya, tanpa sengaja Stewart mengunci seorang tukang listrik yang tengah memperbaiki lampu di ruangan pendingin. Dan pria ini pun juga gak sadar akan hal tersebut dikarenakan dia sedang mendengarkan musik menggunakan earphone. Keesokan hari, Stewart bertengkar dengan Tina karena wanita ini sudah gak tahan dengan kelakuan aneh kekasihnya yang tidak romantis dan selalu kasar, hingga mereka pun akhirnya berpisah. Tapi masalah hidup pria ini pun belum selesai, karena saat ingin membuka tokonya, dia menemukan sang tukang listrik telah mati membeku di dalam ruang pendingin. Dan sialnya lagi, Holger pun mampir ke sana untuk melihat-lihat keadaan toko tersebut. Dia pun mengejek keadaan tempat itu yang sama sekali tidak ada pembeli. Namun dia pun ingin menjadi pembeli pertama bagi Stewart karena ingin menilai kemampuan orang ini dalam meracik bumbu dan meminta menyiapkan daging terbaik untuk pesta makan malam yang akan dia buat. Scene pun berganti dengan Bruno yang terbangun karena telepon dari Stewart, di mana dia langsung bergegas pergi ke toko karena mengetahui tentang kecelakaan yang dialami sang tukang listrik. Stewart yang terlihat panik sampai banjir keringat ini pun menceritakan kronologis kematian pria itu. Lalu untuk menyelesaikannya, Bruno menyarankan untuk melaporkan hal ini ke pihak yang berwajib karena ini adalah sebuah kecelakaan. Namun dia sangat terkejut saat melihat keadaan sang tukang listrik karena sebelah kakinya telah hilang. Di mana dengan gilanya, Stewart telah menjual potongan tubuh itu kepada Holger dan beralasan kalau dia sedang dalam keadaan panik karena baru saja putus dengan Tina serta Holger datang ke sana untuk mengintimidasi dirinya. Alhasil hal ini membuat keadaan menjadi rumit. Lalu demi mempertahankan toko itu, mereka pun sepakat untuk menyembunyikan kejadian ini dan berniat memasukkan mayat tersebut ke dalam mesin penggiling daging agar tidak ditemukan oleh siapapun. Tapi esoknya, Bruno pun tampak bingung dengan antrian di depan toko dagingnya. Hal ini akibat pesta makan malam yang diadakan oleh Holger, di mana para tamu undangan sangat puas akan daging yang dijual di toko tersebut. Oleh karena itu, dengan nekat, Stewart pun kembali menjual bagian tubuh sang tukang listrik yang dia namakan sebagai Svensk-Chicken-Wikis, di mana ini adalah daging yang telah dimarinasi dengan bumbu spesial racikannya. Karena masih berpikir dengan sehat, awalnya Bruno enggan untuk menjual sisa tubuh mayat itu. Namun karena banyaknya permintaan dari para pembeli, dia pun menyuruh Stewart untuk menyelesaikan hal yang sudah dia mulai. Hingga pada hari itu pun, semua potongan daging sang tukang listrik telah habis terjual. Stewart pun sangat senang atas penjualan hari ini dan menyukai sanjungan para pengunjung atas daging racikannya. Namun di satu sisi, dia pun sadar sudah tidak bisa melanjutkan hal tersebut karena nggak ada daging manusia yang dibutuhkan sebagai bahan utamanya. Saat di rumah, Bruno mendapat pesan telepon dari sanatorium kalau besok mereka akan melepas alat penunjang hidup saudaranya. Di tempat lain, Stewart pun mendapat kunjungan tamu yakni Hans yang saat ini telah kehilangan pekerjaannya. Dan tujuan Hans pun hanya untuk melihat keadaan toko tersebut dari rumor yang beredar atas sajian daging yang mereka jual.
Namun bagi Stuart, kedatangan pria Tambun ini merupakan sebuah peluang untuk dapat kembali membuat racikan daging yang dia inginkan. Lalu dengan wajah datar, dia mengajak Hans untuk melihat keadaan isi lemari pendinginnya. Dan setelah masuk ke dalam, dia langsung mengunci pria tersebut agar mati kedinginan. Dan malam itu juga, Astrid pun tengah berkunjung ke rumah Bruno dan melihat hobi aneh pria ini yang gemar mengumpulkan dan merangkai tulang binatang. Ya, walaupun hal ini kadang dianggap tidak lazim, namun Astrid tampak memakluminya dan terlihat kalau hubungan mereka pun makin dekat. Esok hari saat berangkat kerja, Bruno kembali melihat antrian di depan tokonya. Dan di dalam, Stuart pun langsung memasang wajah datar. Kemudian menyadari kalau mood rekannya ini sedang senang karena semalam telah menghabiskan waktu bersama Astrid. Setelah itu dia pun memperlihatkan seragam baru untuk toko mereka. Namun suasana santai ini pun langsung sirna dikala Bruno mengecek isi lemari pendingin dan menemukan mayat Hans yang sudah membeku. Alhasil, dia pun langsung murka kepada Stuart dan menganggapnya sudah gila. Namun pria ini beralasan kalau dia hanya menemukan tubuh pria itu yang telah mati di jalan dan merasa sayang untuk membuang dagingnya. Karena masih waras, Bruno berniat untuk melaporkan kejadian ini. Tapi Stuart berusaha membujuk rekannya tersebut dengan bilang jika hal itu dia lakukan, maka bukan tidak mungkin hubungan dia dan Astrid akan kandas. Dikarenakan para wanita menyukai pria yang sukses serta mapan. Jadi jika hal itu tersebar, bukan gak mungkin akan menghancurkan toko yang baru saja mereka buka serta jalinan kasihnya. Alhasil, karena mengikuti kemauan Stuart, toko daging itu pun makin terkenal. Hingga stasiun TV lokal sampai datang untuk meliputnya. Scene pun beralih di mana para dokter akan melepas alat bantu yang terpasang pada Egil dan berniat mengambil organ tubuhnya untuk nanti mereka jual. Namun tanpa diduga, pria ini tiba-tiba sadar dari komanya dan mengagetkan semua orang yang ada di sana. Kita kembali kepada Stuart yang perekonomiannya makin stabil hingga dapat membeli mobil baru. Dan terlihat pula kalau dia mengeluarkan sesuatu dari dalam bagasi. Dan ternyata itu adalah mayat manusia yang telah dia bunuh tadi malam. Bruno pun tampak kesal dengan kelakuan rekannya ini. Karena hal itu sama saja dengan pembunuhan. Namun amarahnya langsung teralihkan karena secara tak terduga Egil tiba-tiba muncul di depan toko. Entah apa yang terjadi dalam hubungan saudara kembar ini. Karena Bruno tidak ingin menerima kedatangan Egil yang sepertinya memiliki sindrom autisme. Dan pada akhirnya Stuart pun langsung mengusir orang tersebut. Setelah itu, Bruno pergi ke sanitarium untuk protes. Kenapa Egil dapat pulih dari komanya? Jules bercerita kalau dia juga bingung dengan hal tersebut dan menganggap kalau ini adalah sebuah keajaiban medis. Namun Bruno meminta agar saudaranya itu dapat kembali dirawat di sana. Tapi sang suster menolak, lalu berasumsi kalau kedua saudara kembar ini mempunyai masalah keluarga yang harus diselesaikan, di mana hal tersebut mungkin berkaitan dengan kematian orang tua mereka. Karena itulah untuk mendiskusikan hal ini, Jules berniat pergi menemui Stuart karena dia tahu kalau pria itu adalah teman dekatnya Bruno. Tapi dengan tatapan sinis, pria ini pun menjawab, "Datanglah jika kau mau, namun jauhkan Egil dari hidupnya." Tapi pada akhirnya, saat suster itu pergi menemui Stuart, hidupnya pun berakhir menjadi potongan daging yang dijual di toko tersebut. Dari sini pula dapat kita lihat kalau Bruno sudah tidak peduli dengan kegiatan gilanya ini. Egil pun kembali datang ke toko itu untuk bertemu dengan saudaranya. Tapi lagi-lagi dia diusir oleh Stuart. Lalu saat ingin masuk melalui pintu belakang, dirinya malah bersedih saat menemukan bangkai ayam di tempat sampah. Dikarenakan dirinya adalah seorang penyayang binatang, bahkan telah menjadi vegetarian.
Scene beralih di mana pendeta Williamson sedang berbincang dengan Holger mengenai kesuksesan toko daging bekas anak buahnya. Pria botak ini pun heran kenapa mereka bisa berkembang dengan sangat cepat. Padahal dahulu saat bekerja dengan dirinya, Bruno dan Stuart tidak menunjukkan potensi yang spesial. Namun sang pendeta berkata kalau dia kurang suka dengan sajian daging yang disajikan oleh Holger saat dahulu mengadakan pesta makan malam. Karena rasa dagingnya membuat dia teringat akan mendiang istrinya. Dan hal ini membuatnya sedih. Jadi dahulu saat mau berbulan madu, pesawat sang pendeta tiba-tiba mengalami kecelakaan dan terjatuh di atas gunung, di mana semua orang pun mati kecuali dirinya. Lalu demi bertahan hidup, dia pun memakan mayat istrinya sendiri. Hingga akhirnya tim penyelamat datang. Adegan berganti di mana Astrid bertemu dengan Egil, sedang mencoba untuk mengubur daging ayam yang sebelumnya ditemukan di toko daging milik saudaranya. Dan mereka berdua pun akhirnya menjadi teman. Tapi malamnya, Bruno pun datang ke sana dan terkejut akan kehadiran Egil. Alhasil, dia pun merasa kesal, kemudian segera pergi dari sana. Egil pun berusaha mencegah kepergian saudaranya. Namun saat mendekat, kakinya malah ditendang oleh Bruno. Di malam yang sama, Stuart bertemu dengan Tina di depan toko, di mana tujuan wanita ini adalah untuk berbaikan dan mencoba untuk kembali menjalin hubungan kasih karena dia tergiur atas kesuksesan yang telah dicapai Stuart. Namun karena kesombongan wanita ini, nasibnya pun akan berakhir menjadi barang jualan. Kita pun kembali ke Holger, di mana dia sedang menonton TV yang menampilkan sebuah acara tentang banyaknya orang hilang secara misterius di negara Denmark. Hal ini membuat dia penasaran. Kemudian menelpon vendor daging langganannya untuk mengetahui apakah toko daging milik Stuart memang berasal dari tempat tersebut. Scene berpindah ke gereja. Pendeta Williamson memanggil Astrid ke dalam ruangannya, di mana Holger juga telah berada di sana. Tujuan mereka adalah untuk mendiskusikan perihal toko daging yang dijalankan oleh Stuart dan Bruno, karena mencurigai kalau kedua orang itu telah membunuh banyak orang untuk menjual dagingnya. Lalu bercerita tentang masa lalu Bruno dan saudara kembarnya, yaitu tentang kecelakaan mobil akibat ulah Egil yang menyetir, di mana saat tengah melaju kencang, tiba-tiba ada seekor rusa yang melompat ke tengah jalan. Sialnya, karena pria ini adalah seorang penyayang binatang, dia malah banting setir ke samping agar tidak menabrak hewan tersebut. Dan akibat hal ini, mobil pun rusak parah, serta kedua orang tua mereka meninggal. Bahkan istri barunya Bruno tidak selamat dalam kecelakaan maut itu. Egil pun berakhir dalam keadaan koma, sedangkan Bruno hanya mendapat patah tulang pada lengan dan kaki. Lalu setelah kejadian berdarah ini, kejiwaan Bruno menjadi agak terganggu, hingga setiap malam dia selalu berkeliaran untuk membunuh para binatang, sampai akhirnya ditangkap polisi dan bekerja di toko daging miliknya. Karena itulah kedua pria itu menganggap kalau Bruno adalah sosok yang berbahaya. Namun Astrid tidak percaya dan menolak untuk mempercayai cerita tersebut. Di toko daging, Bruno pun menceritakan kalau hubungan dia dengan Astrid sedang renggang. Kemudian pamit pulang ke rumah. Namun setelah itu, tiba-tiba Astrid datang bersama Egil sambil membawa beberapa ekor ayam untuk diberikan kepada Bruno agar hubungan persaudaraan mereka akur kembali. Awalnya Stuart ingin mengusir mereka, namun karena kesal, dia pun menyuruh kedua orang itu untuk masuk ke dalam dan berkata kalau Bruno sedang berada di loker pendingin. Ya, dari sini kita pun pasti sudah tahu apa maksud dan tujuan Stuart mengundang kedua orang ini masuk, di mana mereka akhirnya dikurung oleh Stuart agar mati membeku. Di sisi lain, saat pergi ke gereja, Bruno pun tidak dapat menemukan Astrid. Tapi sang pastor berkata kalau wanita itu sudah pergi ke toko daging. Bruno pun langsung pergi ke sana karena khawatir akan keadaan Astrid. Tapi saat bertanya kepada Stuart, pria ini bilang kalau wanita itu tidak datang ke sana. Bruno pun merasa lega. Namun saat mau pergi,
Tiba-tiba Astrid memukul kepala ke pintu hingga membuat kegaduhan. Bruno yang mendengar pun langsung mengecek isi kulkas itu. Dan benar saja, wanita ini langsung histeris saat keluar dan menyebut kedua pria ini sebagai psikopat. Kemudian segera pergi dari sana. Karena kejadian tersebut, Bruno pun langsung mengamuk dan ingin membunuh Stewart. Tapi pria ini pun langsung memohon maaf, lalu segera pergi meninggalkan tempat itu. Gak lama, Bruno pun menyadari kalau Egil juga berada di dalam lemari pendingin. Kemudian menariknya keluar untuk menyelamatkannya. Dia pun mengira kalau saudaranya telah meninggal. Tapi Egil pelan-pelan membuka kedua matanya. Dan kedua saudara kembar ini akhirnya dapat bertatap muka dengan tenang. Dan pada momen tersebut terlihat kalau Bruno secara perlahan sudah bisa menerima keberadaan Egil. Esoknya saat toko tersebut buka, Bruno pun kesulitan untuk melayani para pembeli. Karena Stewart belum datang, serta sudah tidak ada Sven Cikiwikis yang biasa mereka jual. Karena sumber bahan baku dagingnya telah habis. Dan yang tersisa hanyalah daging ayam. Tapi para pembeli berkata kalau hal itu tidak masalah, asal tetap memakai racikan bumbu yang sama. Tapi nggak lama, setelah Bruno menyiapkan signature daging toko itu, tiba-tiba Holger muncul bersama sekelompok orang dari Badan Pengawas Obat dan Makanan, atau biasa disingkat sebagai FDA. Tujuan mereka ke sana adalah untuk menindaklanjuti laporan dari Holger yang mencurigai kalau toko tersebut telah menjual daging manusia. Lalu setelah beberapa saat, Stewart pun tiba di tempat tersebut dan langsung kaget karena tahu kalau pihak FDA telah datang ke sana. Sontak hal ini membuatnya panik, tapi saat di dalam, Bruno terlihat tenang. Sedangkan Stewart langsung berteriak kepada semua orang lalu berkata kalau Bruno tidak bersalah atas apapun yang telah mereka temukan di dalam toko tersebut. Melihat kelakuan temannya ini, Bruno pun mencoba menenangkannya, bahkan menendang kaki Stewart agar dia tenang, kemudian membawanya keluar. Lalu di dalam pemeriksaan tersebut, ternyata para petugas tidak menemukan keanehan apapun. Sontak hal ini membuat Holger bingung, karena dia yakin kalau toko itu telah menjual daging manusia. Dan ternyata saat di luar, Bruno pun bercerita kalau dia telah menyingkirkan semua potongan tubuh yang ada. Lalu menyadari bahwa alasan toko mereka ramai bukanlah akibat memakai daging manusia, melainkan karena racikan bumbu spesial yang dibuat Stewart. Dan berkata kalau itu adalah bumbu terenak yang pernah dia cicipi. Atas hal ini, Stewart pun merasa lega karena untuk pertama kali di dalam hidupnya, dia dapat meraih kesuksesan berkat usahanya sendiri. Singkat cerita, hubungan kedua saudara kembar ini pun kembali akur, serta Astrid juga telah memaafkan kejadian tempo hari. Dan mereka berempat pun akhirnya menghabiskan waktu bersama di tepi laut. Lalu film pun selesai. Gimana filmnya? Well, anehnya, secara keseluruhan, bagi Om film ini cukup menghibur. Walaupun Om tahu, mungkin tidak semua orang dapat menikmati sajian dark comedy di dalam film ini. Namun dengan sajian plot twist yang ada, Om yakin kalau The Green Butchers gak akan membuat kalian bosan. Lalu walaupun tema kanibalisme juga menjadi bagian di dalam plot twist, tapi adegan yang ditampilkan cukup ramah untuk berbagai kalangan karena nggak memakai unsur gore yang berlebihan. Yah, overall, film asal Denmark ini mungkin adalah salah satu film asing yang wajib kalian tonton di kala senggang. Oke deh, sekian dulu dari Om tentang film ini. Kalau kalian masih penasaran, monggo streaming langsung aja, dan bila terhibur, monggo subscribe atau komen di channel Om biar makin semangat lagi bikinnya. Thank you.